Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kita lanjutkan untuk sesi kedua ini untuk belajar dasar-dasar menerjemahkan Al-Quran. Nah, sebelumnya kita perlu tahu dulu bahwa di dalam bahasa Arab ini kata ini dibagi menjadi tiga. Pertama adalah kata benda yang biasa disebut dengan isim. Yang kedua adalah kata kerja atau fi'il. Yang ketiga, huruf bermakna atau harf. Nah, sebenarnya kata benda itu apa saja? Nah, kata benda itu bisa aja emang benda, matahari, bulan, bumi, itu kan benda. Tapi bisa juga kata benda yang berasal dari kata kerja. Contohnya apa? Ini kita lihat ya. Contohnya sajadah. Sajadah ini artinya bersujud. Nah, dalam bahasa Arab dengan menambahkan mim di depannya seperti ini, kemudian nih harakatnya berubah menjadi masjidun, maka ini punya arti menjadi tempat bersujud. Sehingga kalau kita pergi ke masjid, ini kita pergi ke tempat bersujud. Nah, contoh yang lain ini ghoroba. Ghoroba ini artinya terbenam. Nah, kita tambahkan dengan mim, dengan harakatnya berubah, maghribun artinya menjadi waktu terbenam. Maksudnya apa yang terbenam? Matahari. Jadi kalau orang bilang waktu sudah maghrib, nah itu waktu sudah terbenam mataharinya. Nah, disitulah bedanya kata benda, yang satu benda asli, satu benda yang dibentuk dari kata kerja. Nah, nanti ciri-ciri kata benda itu apa saja kita akan bahas di bab berikutnya. Kita lanjutkan untuk mengenal apa yang disebut kata kerja. Nah, kata kerja atau fi'il dalam bahasa Arab dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah kata kerja lampau atau fi'il madi. Biasa saya tulis dengan MD. Kemudian kata kerja sekarang atau yang akan datang. Ini sama aja ya. Kalau dalam bahasa Inggris kan sekarang dan akan datang beda ya. Kalau sekarang pakai ing, kalau yang akan datang pakai will gitu atau is going to. Sedangkan di dalam bahasa Arab kan dan akan datang itu sama. Ini disebut dengan fi'il mudhari atau singkatannya kita tulis MDR. Dan yang ketiga adalah kata kerja perintah atau disebut fi'il amr. Nah, untuk kata kerja ini dalam belajar bahasa Arab kita menggunakan referensi satu kata yang sama, yakni kata fa'ala. Fa'ala ini artinya mengerjakan. Kalau dalam bahasa Inggris do gitu. Jadi nanti merefernya ke do, misalnya do, does, dan. Nah, nanti kata yang lainnya mengikuti ke situ. Ini juga seperti ini. Fa'ala ini artinya mengerjakan. Ini untuk bentuk lampau. Ya, bentuk lampau orang ketiga. Dia telah mengerjakan atau melakukan. Kemudian bentuk yang sekarang atau akan datang yang biasa disebut fi'il mudhari ini menjadi yaf'alu. Lihat perubahannya dengan fa'ala menjadi yaf'alu, ada tambahan ya di sini di depannya, kemudian fa-nya ini disukunkan dan belakangnya menjadi domah ya. Ini fathah domah. Kalau di tengahnya nanti bisa berubah-ubah tergantung katanya. Jadi ini kita bisa dapat taunya dari kamus, apakah tengahnya ini fathah, apakah kasroh, apa domah. Tapi yang jelas di depan dan di belakang ini a sama u. Fa'ala dia telah melakukan. Yaf'alu dia sedang melakukan. Sedangkan kata bendanya fa'lan artinya pekerjaan. Nah, kalau kata perintahnya gimana? Nah, kata perintah ini diambil dari kata kerja mudhari yaf'alu dengan cara ya-nya dihilangkan, diganti alif, kemudian bagian terakhir disukunkan. Nah, ini menjadi kasroh apa domah tergantung huruf yang di sininya. Kalau di tengah ini hurufnya fathah atau domah, maka di sini menjadi kasroh. If'al. Nanti kalau di sininya domah menjadi ini juga ikut domah. Nanti kita akan bahas pada saat sesi kata kerja perintah. Sekarang paling tidak tahu dulu, oh ada seperti ini, ada kata kerja yang lampau, yang sekarang, dan ada kata kerja perintah. Nah, berikutnya lagi ada huruf bermakna. Huruf bermakna itu apa? Ya gampangnya huruf bermakna itu selain kata benda dan kata kerja itu disebut dengan huruf bermakna. Nah, contohnya bisa merupakan kata sambung, kata tunjuk, atau yang lain-lain. Nah, ini ada lebih dari 50, ini bisa kita hafalkan. Nah, contohnya kayak ini ya. Wa ini dan, kama sebagaimana, fa ini maka, fi di dalam, summa kemudian, min ini dari, hatta sehingga,
li ini bagi, ala itu atas. Nah, dalam buku yang udah saya bikin ini ada di sini ya huruf bermakna, bisa dilihat. Nah, ini ada sekitar 50 contohnya untuk dihafalkan. Kalau yang tertarik dengan buku ini silahkan kirim email saya, insya Allah saya kirim softwarenya free ya. Oke, jadi ini ya begitu. Kita harus mengenal dulu apa itu kata benda, apa kata kerja, dan huruf bermakna sebelum kita mulai untuk menerjemah kata per kata dirangkai menjadi kalimat. Saya rasa itu dulu untuk bagian kedua ini, kita mengenal untuk jenis kata dan huruf bermakna dalam bahasa Arab. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.